Perkenalkan, saya mahasiswa atas nama Wahyunia Ramadhani dengan NPM 0203211054, Prodi Ekonomi Pembangunan. Untuk memenuhi tugas mata kuliah teori dan kebijakan perdesaan, di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep ekonomi perdesaan. Konsep ekonomi perdesaan. Pembangunan pedesaan merupakan faktor penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Terdapat manfaat langsung dan tidak langsung dari pembangunan prasarana yang sangat signifikan, baik dalam penciptaan kesempatan kerja maupun strategi yang efektif untuk mengurangi kemiskinan. Pembangunan pedesaan juga merupakan suatu strategi dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan. Pemberdayaan pembangunan ekonomi pedesaan. Pembangunan pertanian berlandaskan sumber daya alam yang didukung oleh pembangunan industri, serta perdagangan diharapkan menjadi media yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan, membuka peluang kesempatan kerja baru, dan mendukung usaha kecil menengah dalam meningkatkan pendapatan nasional. Adapun syarat-syarat pembangunan ekonomi pedesaan yang berkesinambungan, yaitu yang pertama, ada memberdayakan ekonomi masyarakat desa. Dibutuhkan modal dan bimbingan-bimbingan dalam rangka pemanfaatan teknologi dan pemasaran yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan mendirikan masyarakat desa. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia pedesaan. Kualitas sumber daya manusia bertujuan agar mereka memiliki dasar memadai dalam rangka meningkatkan dan memperkuat produktivitas dan daya saing. Yang ketiga, pembangunan prasarana di pedesaan. Prasarana perhubungan di wilayah pedesaan adalah kebutuhan mutlak karena prasarana perhubungan inilah yang dapat memacu ketertinggalan masyarakat pedesaan. 4. Membangun kelembagaan pedesaan baik yang bersifat formal maupun non-formal. Dengan adanya kelembagaan ini, maka dapat tercipta pelayanan yang baik guna memacu perekonomian pedesaan seperti lembaga keuangan. Permasalahan yang dihadapi pembangunan ekonomi pedesaan. Yang pertama, kendala perencanaan. Masalah yang sering muncul dan menonjol dalam aspek perencanaan adalah belum memadainya kemampuan masyarakat dan aparat setempat, khususnya dalam melakukan perencanaan di wilayahnya. Kondisi berakibat belum bisa dihasilkannya perencanaan yang baik, dan kebanyakan dari kegiatan mereka masih bersifat rutin yang sebenarnya dapat diserahkan pada dinas-dinas dan instansi yang ada. Akibatnya, rencana program yang diusulkan tidak sesuai dengan garis besar rencana pembangunan nasional jangka panjang. Walaupun pemerintah pusat telah menyusun rencana makro secara nasional, tetapi perencanaan dari daerah sebenarnya merupakan masukan sangat penting bagi perencanaan yang ditentukan oleh pusat tersebut. Perencanaan yang disusun oleh pusat tentunya digunakan jika daerah belum mempunyai perencanaan. Dengan keadaan ini, maka sering terdapat kesan adanya perencanaan yang turun dari atas, padahal
Hal ini sebenarnya sebagai akibat tidak ada kemauan dan kemampuan revisi yang datang dari bawah. Di samping adalah kelemahan teknis aspek perencanaan tersebut, terdapat pula adanya kelemahan yang lebih bersifat konsepsional yang melekat dalam perencanaan ekonomi dalam lingkup global. Kelemahan tersebut adalah anggapan adanya kesamaan pemilikan faktor, kesamaan kemampuan dalam penguasaan faktor produksi, serta adanya anggapan bahwa mekanisme pasar selalu berjalan dengan sempurna. Yang kedua, kendala pelaksanaan. Pembangunan merupakan suatu proses yang berawal dari keadaan yang belum ada, terbatas dan sesuai dengan tingkat perkembangan masyarakatnya. Pada daerah baru yang sedang dikembangkan, tidak dapat dipungkiri bahwa kemampuan masyarakatnya terbatas, baik dalam hal kemampuan produktivitas, sumber manusia maupun sumber dana. Jika diharapkan perubahan yang relatif cepat, menyamankan tingkat yang ada secara nasional, maka perlu mempersiapkan sumber daya yang ada sehingga siap mengikuti perkembangan secara nasional. Namun, kenyataannya cara ini dirasakan lebih lambat. Bahkan, hasil pembangunan yang dicapai tidak memenuhi syarat yang diharapkan. Bagaimana sistem perekonomian masyarakat desa? Sistem perekonomian desa cenderung berbasis pada pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dalam sistem ini, warga desa cenderung lebih memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak, sehingga dapat menjaga kelestarian lingkungan. Mengapa kita perlu membangun perekonomian desa? Karena tujuan utama dari pembangunan ekonomi pedesaan adalah untuk menciptakan suatu lingkungan ekonomi desa, yakni untuk menciptakan suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakatnya dapat menikmati kehidupan yang kreatif, sehat, dan juga memiliki angka harapan hidup yang tinggi. Kenapa perekonomian di pedesaan sangat lambat pertumbuhan dan perkembangannya? Faktor penyebab ketertinggalan di tingkat desa atau rumah tangga terdiri dari kondisi jalan yang rusak, tingkat pendidikan dan keterampilan sumber daya yang rendah, etos kerja rendah, bencana alam berupa longsor dan kekeringan, minimnya lapangan pekerjaan, potensi ekonomi lokal tidak berkembang. Ini ada contoh-contoh kegiatan ekonomi di masyarakat pedesaan. Itu yang pertama, bertani. Seperti yang telah disebutkan di atas, pertanian adalah salah satu bidang yang digeluti masyarakat pedesaan untuk mencari nafkah. Ada yang memiliki sawah sendiri untuk digarap hingga menjadi pekerja untuk sawah milik orang lain. Dari pertanian ini kemudian menghasilkan beberapa produk bahan pokok seperti beras dan jagung. Yang kedua, berkebun. Berkebun juga menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat pedesaan. Ada yang terjun langsung sebagai petani di kebun sendiri hingga bekerja untuk ladang milik orang lain. Selain itu, ada juga yang menjadi penjual peralatan perkebunan.
Yang ketiga, beternak. Beternak juga menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang kerap dilakukan masyarakat pedesaan. Ada yang beternak sapi, kambing, ayam, hingga bebek. Produk peternakan tersebut kemudian dijual kepada distributor atau konsumen langsung. Yang keempat, berjualan. Berjualan juga sudah menjadi kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat desa sejak dulu. Entah itu berjualan kebutuhan pokok secara konvensional atau berjualan dengan cara masa kini, yaitu melalui daring. Yang kelima, perikanan. Perikanan juga menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat pedesaan. Ada banyaknya jenis, yaitu budidaya ikan, penjualan peralatan perikanan, atau distributor perikanan. Itulah beberapa contoh kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat pedesaan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.